Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muiza Alfisyarina dengan NIM 060 kelas 5B Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini, saya akan mereview buku karya salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Salatiga yaitu Bapak Agus Rimawan SPDI MA. Di sini, judul buku yang akan saya review yaitu Psikologi Profetik. Nah, buku Psikologi Profetik ini diterbitkan di Yayasan Hajah Kartini, Kudus. Penulis buku ini adalah Bapak Agus Hermawan SPDI MA dan Erlina Wijayanti SPD. Nah, buku ini tuh diterbitkan pada tahun 2024 dan buku ini terdiri dari 62 halaman. Buku ini dapat dijadikan referensi dalam mengerjakan tugas, baik membuat makalah atau yang lainnya, dikarenakan masih jarang yang mengkaji psikologi profetik. Nah, psikologi profetik ini merupakan ilmu yang mengkaji atau mempelajari tingkah laku manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu kelebihan pada buku ini yaitu kita menjadi tahu mengenai kajian psikologi profetik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, manfaat yang dapat kita dapatkan dari materi yang ada di buku ini, yaitu kita dapat mencontoh dan menginternalisasikan jiwa-jiwa Nabi kepada kita, dan mengetahui betapa agungnya kepribadian Rasulullah. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu ada beberapa kata yang salah penulisannya, dan terdapat salah satu materi pembelajaran yang tidak ada di buku ini. Baik, di sini saya akan mereview 5 bab pada buku Profetik. Langsung saja pada bab pertama, yaitu mengenai konsep manusia dalam perspektif profetik. Nah, dalam pandangan Islam, manusia berperan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk yang berkebutuhan. Nah, manusia sebenarnya sama saja dengan makhluk hidup lainnya. Hanya saja terdapat perbedaan yang terletak di dimensi pengetahuan, kesadaran, dan keunggulan yang dimiliki oleh manusia dibanding dengan makhluk lain. Selanjutnya, pada bab kedua, mengenai sejarah perkembangan psikologi profetik. Nah, para ilmuwan sufi menjadikan agama sebagai sarana untuk mencapai evolusi dan transformasi jiwa sehingga memperoleh pencerahan ketuhanan dan kehadiran atau kemunculan nur ketuhanan. Oke, lalu pada bab ketiga yaitu mengenai persamaan perbedaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Di sini perbedaannya adalah jika psikologi profetik lebih kepada nabi yang menjadi uswah hasanah atau topik utama dan tentunya sebagai supermodel untuk siapa saja yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Sedangkan psikologi Islam lebih ke tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan alam, manusia, Tuhannya berdasarkan konsep ajaran Islam. Selanjutnya bab 4 yaitu mengenai peluang dan tantangan psikologi profetik. Nah, di sini tuh ada dua pola mainstream dalam model dari modernitas kepada Islam. Yang pertama ada pola instrumentalis yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat netral dan universal. Lalu yang kedua yaitu pola islamisasi ilmu. Lalu bab kelima atau bab terakhir yang akan saya review yaitu jiwa dalam psikologi profetik. Jiwa merupakan kajian utama dalam ruang lingkup psikologi karena psikologi secara etimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jiwa menurut pandangan psikologi merupakan cerminan dari perilaku yang dimunculkan seseorang dalam bentuk tindakan dan perbuatan nyata. Mungkin itu tadi review yang dapat saya paparkan. Jika ada perkataan atau penjelasan saya yang kurang baik atau menyenangkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.